Nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh dengan beberapa kalimat, lalu ia melaksanakannya dengan sempurna. Ya Allah, aku menciptakan engkau sebagai seorang pemimpin. Ya Ibrahim berkata, dan juga yang ini anak cucuku. Allah. Halaman 273 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bikalimatin dalam ayat tadi adalah imamah atau kepemimpinan Nabi Ibrahim. Sedangkan Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 1 halaman bikalimatin sebagai perintah dan larangan Allah. Kedua pendapat tersebut hadirin menegaskan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan bikalimatin adalah setiap tugas kepemimpinan yang berisi perintah dan larangan Allah. Adapun kalimat wa izibtala Ibrahim rabbuh menurut Syekh Ibnu Katsir dalam tafsir Qur'anil Azim jilid 1 halaman 501 menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam telah ditimpa beragam ujian sebelum diangkat menjadi imam. Pantas kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, belum ada para nabi yang ketika diberikan ujian dalam agama lalu menyelesaikannya dengan sempurna melebihi Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang berbahagia, dari ayat tadi dapat dipahami bahwa orang yang akan mampu menjadi pemimpin bangsa perspektif Al-Quran adalah orang yang bertanggung jawab terhadap amanah kepemimpinan. Sebab amanah kepemimpinan bukan karena garis keturunan, bukan karena hubungan kekeluargaan, bukan karena ikatan kekerabatan, tapi karena anugerah ketuhanan. La yanalu ahdi zalimin. Amanah kepemimpinan ini, janjiku ini tidak akan pernah menyentuh orang-orang zalim. Islam doesn't admit the ageist leader. Islam accuses the injustice. Lalu hadirin, bagaimanakah figur kepemimpinan bangsa kita saat ini? Jujur kita akui, kepemimpinan bangsa kita saat ini sebagian besar tengah dilanda krisis moral. Musa Asy'ari menjelaskan bahwa akar permasalahan bangsa adalah krisis kepemimpinan. Kita perhatikan, lebih banyak pemimpin yang hidup berfoya-foya daripada hidup sederhana. Lebih banyak pemimpin yang pamer harta daripada tampil apa adanya. Lebih banyak pemimpin yang mabuk wanita daripada setia mengurus bangsa. Betul hadirin? Masih teringat di kepala kita beberapa kejadian tahun lalu. Ketika KPK menyita 200 miliar hasil korupsi seorang jenderal polisi, 2 orang politisi tersangkut kasus suap impor daging sapi. Belum lagi Ketua Mahkamah Konstitusi menyimpan uang hasil korupsi di dinding rumah dinas pribadi. Yang lebih menyedihkan lagi hadirin, sesama hakim berselingkuh di sebuah pengadilan negeri. Tidak puas dengan korupsi dan manipulasi, oknum politisi malah memangsa remaja-remaja putri, diiming-imingi janji bukan untuk dikuliahkan ke perguruan tinggi, tapi untuk dijadikan istri penghibur diri. Pemimpin telah memangsa rakyatnya sendiri. Padahal Rasulullah telah mengingatkan dalam sabdanya,
yang berarti hanya pemimpin yang bijaksana yang kalian cintai dan dia juga mencintai kalian. Sedangkan pemimpin yang jahat yang kalian benci dan mereka juga membenci kalian. Kalian mengutuknya dan mereka mengutuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang berbahagia, timbul pertanyaan di benak kita, apa yang harus kita lakukan untuk menyadarkan pemerintahan dalam mengendalikan kepemimpinan? Sebagai jawabannya, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 225. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurun halim. Shadaqallahul azim. Menyebut asma Allah yang Maha Penyayang. Allah tidak akan menghukum kamu. Kamu sengaja. Tetapi Allah menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, ayat ini berkenaan dengan sumpah dan ancaman. Kata Allah secara harfiah berarti sumpah yang tidak disengaja. Sedangkan sumpah yang disengaja, yang dilakukan oleh hati dan terbukti dikhianati, akan mendatangkan dosa dan diminta pertanggungjawabannya. Allah akan menghukummu atas sumpahmu yang disengaja. Demikian penjelasan Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 1 halaman 492. Ayat ini menegaskan kepada para pelaku sumpah, para pemimpin dan pejabat saat dilantik dengan terhormat telah bersumpah untuk rakyat. Sumpah tersebut hadirin, jika diabaikan, amanah ditelantarkan, maka yakinlah bangsa ini hanya menunggu detik-detik kehancuran. Sebagai kesimpulan, amanah kepemimpinan merupakan anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Jangan dijadikan ajang berfoya-foya, bahkan menindas rakyat tak berdosa. Jika kita ingin membawa bangsa Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan, maka pemimpin harus menunaikan sumpah jabatan serta bertaubat pada Tuhan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.